Tapi orang yang kaya, berpendidikan, anaknya juga ada juga banyak juga yang stunting. Pernikahan dini, di usia muda sudah menikah dok, itu ada hubungannya nggak dengan stunting nanti ke depannya dok? Ibu hamil yang apalagi yang usia muda, ini juga akan mempengaruhi kehamilannya. Yang pertama, Hai, selamat datang di Spot Sudiran Podcast, terdepan dalam informasi kesehatan. Pada hari ini kita akan menayangkan podcast pertama kali di Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso dengan informasi kesehatan yang sekitar di Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso. Pada saat ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa dan luar biasa, Bapak Direktur. Assalamualaikum. Bapak Direktur Adi Dharma, Magister Manajemen. Dalam hari ini kita akan tema untuk podcast hari ini adalah tentang stunting. Ya dokter. Siap. Ya sebelumnya tentang stunting ini saya mengucapkan selamat dulu dokter atas penghargaan kemarin dari Kementerian Dalam Negeri dokter. Kemarin penghargaan apa ya dokter? kemarin kita mendukung program IGA ya, Innovation Government Award dari pemerintah Kabupaten Wonogiri, yang menyelenggarakan adalah Kementerian Dalam Negeri. Kita mensupport, membantu penanganan kesehatan, salah satunya adalah inovasi kain penyelamat jiwa, Mas Lili. Jadi kain penyelamat jiwa ini salah satunya juga untuk menurunkan ya, menekan angka stunting di Kabupaten Wonogiri. Itu Mas Lili. Dan alhamdulillah IGA Kabupaten Wonogiri dapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebagai kabupaten terinovatif 3 itu. Luar biasa ya dokter ya. Luar biasa Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso mendapat penghargaan ya, dan ini benar-benar kebanggaan buat kita warga Wonogiri dan rumah sakit tercinta kita RSUD Sudiran Mangun Sumarso Wonogiri. Semoga ke depan pelayanan Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso semakin bagus dan melayani dengan ikhlas. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih dokter. Untuk saat ini kita akan bicara tentang stunting dokter. Tema hari ini. Dalam hari ini stunting itu adalah program nasional pemerintah ya dokter ya, yang benar-benar dari pemerintah itu sampai membuat surat keputusan presiden sendiri untuk masalah penanganan stunting ini. Jadi benar-benar luar biasa ya dokter untuk stunting ini. Jadi seluruh Indonesia pimpinan daerah harus melakukan itu. Karena untuk Indonesia emas ya tahun 2050 ya, kita mulai siapkan mulai sekarang. Gini dokter. Dalam stunting itu setiap daerah kan punya program-program sendiri ya dok ya. Dalam hal ini kita juga melalui program nasional pemerintah ini kan juga mempunyai program untuk Rumah Sakit Sudiran Mangun Sumarso untuk menangani stunting itu sendiri dokter. Nah, tentang stunting itu gimana dokter? Masalah stunting ini, stunting itu apa dan apa masalahnya, apa harus gimana dokter? Ya, jadi kita harus paham dulu pengertian stunting ya, stunting. Karena pemahaman sekarang kaitannya dengan stunting itu dikonotasikan pendek ya. Padahal orang pendek belum tentu stunting ya. Tapi kalau stunting pasti pendek. Nah, jadi menurut kriteria WHO tahun 2020 ya, itu terkait dengan stunting itu memang ada deviasi ya, standar deviasinya, di mana proporsi antara tinggi badan ya dengan umur itu tidak sesuai dengan standar deviasi. Kalau kriteria WHO kan kurang dari 2 ya. Nah, itu ada rumus ya, mulai dari mengukur panjang badan ya, dan disesuaikan dengan usianya. Sehingga nanti akan ketahuan, tapi nanti harus diperjelas ya berdasarkan kriteria-kriteria tadi dan pengukuran oleh tenaga kesehatan. Itu Mas Lili. Untuk stunting itu sendiri dok, stunting ya kalau sudah terjadi ya, ini kan pelan-pelan pemerintah akan mengatasi itu semua. Ya. Untuk pencegahannya gimana dokter? Karena kita juga tahu udah stunting loh, tapi kan ke depan kita harus
tahu bentuk pencegahannya. Gimana dokter? Stunting hanya satu kata, Ya. ya, stunting. Tetapi dampak dan akibatnya ya itu luar biasa. Ya. Kemudian penyebabnya juga tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya. Artinya harus bersama-sama, tidak bisa orang kesehatan aja, tetapi semua harus terlibat langsung, Mas Riki. Ya. Apa penyebabnya? Ya, kalau kita lihat lingkaran setan, ya, lingkaran setan terjadinya bayi bermasalah, ya, bayi bermasalah itu bisa karena BBLR atau nanti gizi buruk dan sebagainya, ya. Itu kita potong, ya. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama pada saat dari awal itu satu, pernikahan dini, ya, usia pranikah, ya. Usia pranikah ini juga harus diintervensi, terutama usia-usia yang sewu di bawah usia pranikah yang ditentukan oleh pemerintah. Memang ini budaya, ada tradisi yang masih melekat di masyarakat, ya. Ini yang harus kita pahamkan, ya. Tidak mudah untuk menghilangkan suatu tradisi, tetapi memang kita harus memberikan pemahaman. Pranikah harus diintervensi dulu. Kemudian nikah itu juga harus melalui tahapan-tahapan juga. Ya, artinya nikahnya ini nyuwun sewu, kondisi orang tua seperti apa. Ini kita juga intervensi. Makanya teman-teman di wilayah, ya, tidak hanya di jajaran kesehatan, tetapi semuanya juga nanti ikut turun membantu. Setelah nikah ada proses kehamilan, ya. Proses kehamilan ini juga salah satu penyebab juga yang nantinya akan lahir bayi yang bermasalah. Contoh adalah ibu hamil yang nyuwun sewu kondisi kesehatannya dalam kondisi misalnya anemia, ya. Anemia ini sangat penting karena dia nanti akan mensuplai kebutuhan nutrisi pada janin selama kehamilan, ya. Apabila anemia berarti otomatis nutrisinya juga yang sampai ke bayi, ya, ke janin itu juga akan kurang. Nah, permasalahan ini tentunya tidak sederhana yang kita pikirkan, ya. Itu mulai terbentuk mulai dari 1000 HPK, ya. Hari pertama kehidupan, ya, 1000. Jadi sampai usia 2 tahun, batuta. Jadi mulai dari janin itu bernyawa, ya, kehidupan, ya, artinya sudah secara biologis, ya, secara biologis dia ada tanda-tanda kehidupan. Itulah mulai kita memperhatikan bayi ini seperti apa nanti lahirnya. Ini terdampak dari ibunya kondisinya seperti apa. Yang kedua adalah masalah kurang energi kronis, ya. Nah, dua masalah ini yang pada ibu hamil, terutama pada ibu hamil yang resiko tinggi, ya, ini tentunya perlu diawasi secara ketat. Sebenarnya sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Jadi melalui pengukuran lingkar lengan atas, ya, lila itu mudah dikerjakan, mudah dilaksanakan untuk mendeteksi apakah seorang ibu ini bermasalah, ya, artinya kurang energi kronisnya nanti cukup dengan progesterone, sampai nanti ada pemeriksaan kesehatan lainnya. Jadi ini kemudian nanti setelah hamil bayinya kalau ini bisa diintervensi semua, insya Allah akan kita ketahui penyebabnya. Itu Mas Lili, ya. Terima kasih dokter. Berarti dampaknya memang luar biasa ya dokter yang tadi tentang stunting itu, ya. Jadi kalau lihat dampak, ya, tadi kan proses penyebab stunting. Kalau dampaknya yang utama adalah kecerdasan, ya. Jadi orang stunted yang pendek itu belum konotasinya belum dikatakan stunting, ya, karena kecerdasannya masih bagus. Itu pendek karena dia genetik, ya. Tetapi kalau yang stunting itu selain pendek ada tumbuh kembangnya juga terganggu, apalagi kecerdasan. Nah, ini yang harus kita antisipasi untuk menyiapkan generasi emas tahun 2050. Itu Mas Lili, ya. Gini dok, masyarakat kadang-kadang kan kita di Wonogiri itu sendiri, ya, Wonogiri kan tempatnya kalau orang-orang bilang
paling pinggir. Ya. Kalau orang termiskin ya miskin lah, kalau daerah yang terpinggirkan. Nah, untuk ke depan ini dokter, untuk yang istilahnya apakah ada untuk program-program dari pemerintah daerah Wonogiri sendiri untuk mengatasi dan mengantisipasi adanya stunting? Kan dokter biasanya kan ke tim kesehatan apa itu kan, apalagi stunting itu harus stakeholder ya, seluruh itu harus bekerja sama, bukan hanya kesehatan tapi dengan yang lainnya juga. Nah, untuk program dari pemerintah sendiri Wonogiri itu gimana dokter? Apakah sudah ada program dari Bapak Bupati untuk semuanya, dan mungkin dokter juga bisa memberikan masukan-masukan juga seperti apa untuk menangani di daerah Wonogiri sendiri untuk stunting dokter? Ya, garis bawah ya Mas Lili ya. Oke. Di garis bawah, stunting itu tingginya atau tinggi rendahnya kasus stunting itu tidak ada kaitannya dengan kemiskinan, ya. Tingkat pendidikan juga tidak, ya. Artinya tingkat kemiskinan nanti akan mempengaruhi juga, ya, akan mempengaruhi secara tidak langsung kaitannya dengan masalah stunting. Tapi sifatnya tidak mutlak. Ya, sifatnya tidak mutlak, termasuk pendidikan. Sebagai contoh, ya. Jadi stunting ini karena sebenarnya masalah kalau kita lihat tadi ya, yang saya sampaikan tadi, permasalahan-permasalahan baik itu perilaku, ya, tingkat pemahaman, ya, kemudian juga perhatian kepada saat kehamilan. Tidak harus bahwa stunting ini berasal dari masyarakat miskin, bukan. Ya. Tapi orang yang kaya, berpendidikan, anaknya juga ada juga banyak juga yang stunting. Karena apa? Mungkin asupannya yang kurang atau pola asuh yang kurang benar. Dia diasuhnya bukan oleh orang tua tetapi ada pengasuh lain yang nyun sewu kurang sesuai dalam melakukan pola asuh kepada anak-anak yang diasuh. Kemudian juga tingkat pemahaman orang tua. Kedua orang tua yang sangat sibuk, ya, anaknya juga akhirnya terlantar. Atau kalau kita ya di Kabupaten Wonogiri ini ada budaya merantau, itu juga sangat berpengaruh. Jadi anaknya dititipkan atau bayinya dititipkan kepada keluarganya, ya. Ini juga sedikit banyak juga mempengaruhi. Nah, program Kabupaten Wonogiri, pemerintah Kabupaten Wonogiri terkait dengan ini sudah terkait dengan stunting ya, sudah mendeklarasikan 2024 bebas stunting. Itu deklarasi oleh Bupati ya, Bapak Joko Stopo. Ya. Nah, dengan deklarasi 2024 bebas stunting, maka ini harus didorong bersama ya, harus digotong royong ya untuk betul-betul bisa mencapai 2024 ini bebas stunting. Dalam hal ini bebas stunting yang baru ya, kasus baru. Kalau yang kasus lama kan berproses tetapi sudah ada intervensi. Salah satu masalah ya yang kita hadapi, wilayah Wonogiri ini yang luas ya, terluas nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Yang kedua, kondisi geografisnya ya yang sangat bervariasi. Ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi bagaimana kita mensukseskan program ini. Tapi ini bukan menjadi kendala kalau kita semua tancut ya, artinya gotong royong bersama. Itu ya Mas Lili. Jadi kita apa peran RSUD ya, RSUD Dr. Sudirman Sumarso ini? Kita punya banyak tenaga ahli ya, tenaga ahli dokter spesialis ya, yang terkait dengan stunting ini tentunya dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter spesialis anak ya, kemudian ahli gizi, kemudian juga psikolog dan yang lainnya. Ini sangat mendukung. Tidak hanya dokter ya, ada paramedis, ada ahli nutrisionis yang lain ya, itu juga cukup ada. Nah, selama ini kita juga menerima konsulan ya dari teman-teman di daerah ya, dari Paskes, terutama teman-teman dari puskesmas, rumah sakit swasta yang lain dan klinik-klinik. Banyak juga yang merujuk ke sini untuk memastikan kondisi bayi. Atau juga kita menerima rujukan bayi-bayi yang bermasalah. Intinya RSUD Dr. Sudirman Sumarso ini siap ya
mendukung program pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama 2024 bebas stunting. Itu Mas Willy. Nah, gini dok, luar biasa dok ya untuk upaya pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, terutama Bapak Bupati Joko Stopo, Pak Joko Stopo, luar biasa untuk 2024 angka stunting 0% dok. Wah, luar biasa itu. Ya. Ini dok, ini kan ada dua pertanyaan lagi dok tentang stunting itu dok. Pernikahan dini. Nah, di Wonogiri kan luas ya dok ya, nomor 2 se-Jawa Tengah ya dok. Pasti banyak istilahnya masyarakat kan ada pernikahan dini ya, di usia muda sudah menikah dok. Itu ada hubungannya nggak dengan stunting nanti ke depannya dok? Menurut dokter? Ada, sangat ya. Jadi pernikahan dini, jadi ibu muda, ya, calon ibu muda ini yang tentunya belum siap ya. Yang pertama, pernikahan dini ini berdampak ya. Usia dini ya, bukan pernikahan usia dini. Itu nanti akan berdampak satu pada secara psikis ya. Psikis baik itu bagi ibunya ya, calon ibunya. Yang kedua adalah kesiapan suaminya ya, calon suami ini. Terutama suami ini mapan apa tidak, artinya sanggup enggak pada saat menerima kondisi istrinya hamil ya. Tentunya perlu mencukupi kebutuhan nutrisi ibunya, juga nutrisi calon janinnya, calon bayinya ya. Yang berikutnya adalah secara fungsi organ ya. Fungsi organ pada wanita yang masih muda ya, tentunya belum siap ya menerima. Walaupun secara biologis ada yang sudah dan sering ya, artinya sejak dulu memang ada tradisi itu pernikahan usia dini, tetapi secara medis ya itu masih belum siap hormonalnya ya, kemudian organ-organ untuk kehamilannya itu juga tentunya belum siap, belum matur ya. Itu ya Pak Dokter. Jadi sebisa mungkin pemerintah sudah mencanangkan ya usia pernikahan itu yang baik seperti apa ya, usia minimal misalnya untuk wanita minimal 20 ya, kemudian laki-lakinya 25. Ini artinya untuk kematangan ya, kematangan psikologis, kematangan biologisnya, sehingga pernikahan ini sudah diperketat sekarang lewat regulasi ya. Apabila ada pernikahan usia dini ya, itu harus melalui persidangan ya, melalui sidang di pengadilan agama ya, artinya ini diperbolehkan atau tidak. Gitu Mas Willy ya. Ini terima kasih dokter. Ini dok, ada satu lagi dok. Kita kan kemarin tuh dalam pandemi COVID ya dok ya. Pandemi COVID itu istilahnya itu benar-benar ujian buat kita semua, untuk warga Indonesia, rakyat Indonesia, terutama juga di Wonogiri ini. Dalam COVID itu juga kan dalam pandemi ini itu kan pasti akan terjadi, ada sebab akibat itu akan menjadikan angka stunting naik dok. Itu menurut dokter gimana? Ya, kasus COVID-19 ya tahun 2020 awal ya, sampai sekarang menginjak 3 tahunan ya, jalan 3 tahun. Sebenarnya kita ambil hikmahnya aja ya, hikmahnya bahwa pandemi COVID ini adalah menyatukan dunia ya, menyatukan semua warga di bumi ini, semua penghuni bumi ini, untuk menyatukan bagaimana menghadapi virus corona ini ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan proses stunting ya, langsung dan tidak langsungnya sih ada ya. Yang tidak langsung bahwa tingginya ya kaitannya dengan bayi berat badan lahir yang rendah, yang prematur juga. Karena apa? Ya, pada saat kondisi-kondisi kritis ya, karena kehamilan ini bagian juga dari komorbid ya. Komorbid COVID-19 ya. Jadi ibu hamil yang apalagi yang usia muda, ini juga akan mempengaruhi kehamilannya. Yang pertama, orang tua pasti stres ya.
ibunya sendiri pada saat tervonis COVID itu pasti stres. Proses stresor ini akan mempengaruhi bayinya juga. Yang kedua, pada saat dia mau melahirkan itu juga ibunya pasti bingung ya, mencari tempat fasilitas kesehatan yang sanggup ya, artinya bersedia melayani proses persalinan. Ini stresor sendiri ya, stres sendiri. Kemudian juga walaupun sebenarnya ibunya ini dalam kondisi yang sehat ya, artinya tidak terdampak COVID, tetapi vaskesnya sendiri tingkat kepercayaannya ibunya ya, orang tua atau keluarga ini yang mempertanyakan status di kondisi di rumah sakitnya. Tetapi dengan perkembangan berikutnya ya, setiap rumah sakit wajib ya melayani ibu-ibu hamil ya, yang apalagi yang mau melahirkan. Sehingga sebenarnya setelah jalan ya selama ini ternyata tidak masalah ya. Ibu hamil pun kita lahirkan, perlu operasi sesar kita lakukan walaupun dalam kondisi positif COVID. Memang pada awal-awalnya aja memang bikin cemas, Mas Lili ya. Ini waktu itu saya masih kepala dinas kesehatan ya, mencoba kita keliling ya ke vaskes-vaskes. Ternyata di awal-awal itu memang juga terutama praktek ya, bidan ya, RB, rumah bersalin dan sebagainya itu juga masih sangat-sangat terbatas dan masih was-was juga ya untuk menangani pasien-pasien atau ibu-ibu hamil yang untuk kontrol maupun periksa. Itu ya Mas. Terima kasih dokter, wah itu luar biasa. Kemarin tuh banyak pertanyaan juga itu tentang hubungannya COVID sama stunting ya dokter. Nah ini dok, dari hubungan itu tadi kan pasti kita punya treatment atau terapi untuk stunting. Apakah itu ada dok? Dan bila ada seperti apa? Itu pertama. Yang kedua, untuk kalau seperti itu ada, pencegahannya gimana dokter? Itu kan pasti masyarakat itu pengen tahu seperti itu, pencegahannya, terapinya, treatmentnya gimana. Itu kan mungkin orang awam kan belum tentu tahu semuanya. Nah, mohon pencerahannya sama dokter gimana dokter? Ya, jadi kalau kita untuk pengen ya anak keturunan kita ini tidak stunting ya, itu yang pertama adalah menikahlah pada usia-usia yang matang ya, menikah. Ini artinya kita memutus rantai setannya stunting tadi ya. Yang kedua ya, kehamilan ya, pada saat kehamilan itu betul-betul dijaga kecukupan atau asupan nutrisi untuk ibunya maupun untuk nantinya janinnya itu juga harus dijaga. Kemudian kontrol ya, periksa kehamilan, ANC, antenatal care itu secara rutin ya, secara rutin ya, minimal 4 kali 6 kali kunjungan ke fasilitas kesehatan atau tenaga-tenaga kesehatan yang kompeten di bidang itu. Ini untuk melihat ya perkembangan ya. Kemudian berikutnya adalah begitu dia lahir ya, bayi lahir ini tolong juga menggunakan pola asuh ya, pola asuh yang sesuai ya, yang baik ya, pola asuh pada bayi kita yang baik, jangan kalau bisa pola asuh langsung dari kedua orang tuanya. Sehingga dengan cara-cara seperti ini kita ya kasus stuntingnya nanti bisa kita turunkan, justru kita bisa cegah jangan sampai anak keturunan kita jadi stunting. Itu Mas Lidi ya. Ya, terima kasih dok. Itu tadi tentang treatment sama pencegahannya dok. Kalau misalnya ini kan kemarin tuh mesti ada yang sudah anak stunting ya dok. Cara untuk menterapi yang sudah terlanjur stunting itu dokter, itu gimana dok? Ya. Karena kita juga kan pencegah, terapi sudah tahu, kalau sudah terlanjur sudah ada, itu gimana dokter? Ya, itu akan efektif ya, stunting itu kita lakukan intervensi sampai usia 2 tahun. Sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun sifatnya sudah irreversible ya, artinya sulit dilakukan intervensi untuk penanganannya. Sehingga kami harapkan baduda ya, bayi 2 tahun, bawah 2 tahun itu secara intens ya melakukan, terutama kepada orang tuanya ya, untuk memeriksakan ya
untuk mendapatkan layanan terapi. Di RSUD Dr. Sudiran Mangunkusumarso semuanya sudah siap. Sudah siap. Semua tenaga kesehatannya, kemudian nanti untuk tata laksana ya. Sebagai contoh misalnya ya, bayi yang terindikasi stunting ya, kita rawat. Itu tidak lupa juga kita memberikan nutrisi ya, nutrisi tambahan yang untuk meningkatkan satu berat badannya, yang kedua adalah pertumbuhan. Dan di RSUD juga kita lakukan screening ya, kita lakukan screening. Jadi setiap bayi baru lahir di RSUD kita lakukan screening ya. Baik itu screening untuk stuntingnya, gizi buruknya, kemudian juga terkait dengan tumbuh kembang. Ini kita lakukan screening. Sebagai contoh misalnya, setiap bayi baru lahir pasti kita lakukan tes OAE ya, tes untuk mendeteksi apakah ada ketulian atau tidak. Berikutnya kita juga punya fasilitas tes BERA dan sebagainya apabila sudah terlanjur ya. Nah, ini intinya ya, apabila ada keluarga kita ya atau warga di sekitar kita ada yang stunting, silahkan nanti dikonsultasikan di RSUD Dr. Sudiran Mangunkusumarso, terutama di Poli Anak, kemudian Poli Tumbuh Kembang ya. Kita siap melakukan intervensi terhadap bayi-bayi yang bermasalah ini. Itu Mas Lili ya. Wah, berarti memang stunting itu tidak semuanya itu cuma kesehatan aja ya, semuanya juga ya Dok. Ya. Orang tuanya, untuk sekitarnya dan masyarakat sekitarnya juga ya Dok ya. Yang lebih penting lagi adalah nanti pasca rawat ya. Kalau bayi itu sudah dirawat, kemudian tumbuh kembangnya baik, berikutnya harus ada tindak lanjut pada saat di rumah ya. Terutama untuk menjaga nutrisinya tetap berlanjut. Nah, ini kecukupan ini yang harus kita gotong royong ya. Gotong royongnya tentunya melibatkan berbagai sektor ya, terutama sektor pelayanan kesehatan, kemudian pemerintah desa ya, melalui peran PKK-nya ya. Jadi juga enggak sulit-sulit. Sebagai contoh misalnya adalah kecukupan nutrisi ini bisa dicukupi melalui misalnya ternak ya yang ada di sekitar kita, misalnya ternak ikan ya, ayam, ikan, lele misalnya dan sebagainya. Ini contoh-contoh untuk pemenuhan kebutuhan protein. Kemudian juga sayur-sayuran juga dengan kebun dawis misalnya ya, kita optimalkan pekarangan-pekarangan yang ada di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ya, gizi pada keluarga, apalagi yang keluarga yang bermasalah. Itu Mas Lili. Yang luar biasa informasinya tadi dokter. Memang informasi itu sangat-sangat diperlukan buat masyarakat, buat kita semuanya dok. Yang penting berkelanjutan, penanganan stunting berkelanjutan. Ya. Itu sangat penting juga ya dokter. Ya. Terima kasih dokter tadi tentang informasi stunting. Sebelum itu dokter bisa memberikan statement closing untuk kita semuanya, buat masyarakat dan sobat RSUD Sudiran Mangunkusumarso. Ya dokter. Terima kasih. Jadi untuk penanganan stunting ya itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri ya, tapi harus dikeroyok bareng ya. Siapa yang mengeroyok? Ya kita semua ya. Mulai dari masyarakat yang ada di sekitar ya, kemudian stakeholder yang terkait ya, itu harus tancap semua ya, harus turun dalam hal penanganan kasus stunting. Kalau itu tidak, kemungkinan 2024 sulit untuk kita raih ya, untuk bebas stunting. Karena tahun 2024 tinggal setahun lagi ya, tinggal setahun lagi. Mulai sekarang ini saatnya lah kita untuk melakukan intervensi stunting. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, karena hamil sekarang juga butuh waktu 9 bulan 10 hari kan ya, udah menjelang. Jangan sampai nanti, jadi batasannya ya mungkin Maret, April itu kita harus melakukan intervensi. Semangat buat kita semua, stunting adalah masalah kita semua ya. Masalah pemerintah dan juga masyarakat serta semua komponen yang ada di Kabupaten Wonogiri. Itu Mas Lili ya. Ya, terima kasih dari informasi yang diberikan sama Dr. Adi Dharma tadi ya. Kita sudah tahu tentang stunting itu seperti apa dan penanganan semuanya.
untuk itu terima kasih dokter. Sama-sama. Saya Dr. Adi Dharma selaku Direktur RSUD Sudiran Mangunkusumo Sumarso yang telah memberikan informasi tentang stunting, dan saya Lilit Triasmoro selaku host di sini. Terima kasih atas pemerintah untuk bisa mengetahui tentang tema stunting itu sendiri. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Sopot Sudiran Super terdepan dalam informasi kesehatan. Makasih Mas Willy. Oke, sama-sama. Aduh, aku ini.